Halo, ketemu lagi di materi ya. Kita akan belajar mengenai sistem informasi agribisnis chapter 4, tentunya lanjutan dari materi yang sebelumnya ya, yang di chapter 3. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana kualitas informasi yang dibutuhkan di dalam merancang sebuah sistem informasi. Tentunya masalah kualitas informasi ini menjadi masalah utama di dalam pengembangan sistem informasi, di mana fungsi utama dari informasi ini adalah tentunya berupa tambahan pengetahuan atau informasi ini digunakan untuk mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Oleh karenanya, kualitas informasi ini menjadi sangat penting dan menjadi tolak ukur kualitas dari sistem informasinya. Kualitas informasi akan sangat tergantung pada 3 hal yang menurut Prof. Jogianto sebagai berikut, yang dimana kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, informasi itu harus akurat. Akurat gitu ya, harus tepat gitu ya, harus valid gitu. Kalau bisa terukur. Nah, informasi ini akurat yang dimaksud itu harus bebas dari kesalahan-kesalahan atau tidak bias atau tidak multipersepsi yang bisa menyesatkan. Akurat di sini berarti informasi itu harus bisa menjelaskan secara konkret maksud dan tujuannya. Kenapa sih kok harus akurat? Karena sebab dari sumber informasi sampai ke penerima informasi memungkinkan banyaknya terjadinya penyimpangan atau noise atau gangguan yang dapat mengubah maksud dan merusak informasi tersebut. Jadi informasi yang didapatkan itu harus akurat, terpercaya, kita sering dengar istilah itu ya, dan juga valid serta terukur. Yang kedua, informasi itu harus disampaikan tepat pada waktunya. Jadi informasi yang dikirimkan atau diterima oleh penerima informasi tidak boleh terlambat diterima oleh si penerima. Sebab informasi yang sudah out of date atau informasi yang sudah terlambat, sudah usang, tidak akan memiliki manfaat lagi, tidak akan memiliki nilai lagi. Apalagi sekarang ya di zaman globalisasi ini dengan adanya internet, semua informasi itu dalam hitungan detik tap gitu langsung bisa diterima oleh yang mencari informasi atau yang membutuhkan informasi tersebut. Ketika telat, udah tahu, kemarin udah baca beritanya misalnya kan gitu ya. Karena kecepatan di era digitalisasi ini merupakan keunggulan ya, yang tentunya juga menjadi ancaman gitu, karena kita harus bisa melakukan segalanya serba cepat. Apalagi jika informasi tersebut merupakan informasi dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan, otomatis informasinya harus tepat pada waktunya, tepat pengambilan keputusannya. Sehingga mahalnya informasi dikarenakan harus cepatnya dalam mendapatkan informasi tersebut. Sehingga diperlukan teknologi informasi untuk mengolah dan mengirimkannya. Selanjutnya, informasi yang dibutuhkan atau yang didapat harus relevan, di mana informasi tersebut harus memiliki manfaat bagi pemakai dan relevansinya bagi setiap orang yang berbeda. Tentu satu orang dan orang yang lain memiliki kebutuhan informasi yang berbeda, sehingga kita harus memperhatikan siapa yang akan kita beri informasi, kenapa kita membutuhkan informasi tersebut, kenapa kita menyampaikan informasi tersebut, apa informasi yang diinginkan, bagaimana cara menyampaikan informasinya, kapan harus disampaikan informasinya, dan di mana kita harus menyampaikan. How, why, who, what, when, where. Ini ya, ini harus detail,
sehingga kita dalam menyampaikan informasi itu bisa tepat, relevan, dan akurat. Lalu kita beranjak pada nilai informasi, sehingga ketika kita sudah menyampaikan informasi itu akurat, relevan, dan tepat, tentunya informasi itu akan sangat bernilai. Pada umumnya, nilai informasi itu ditentukan oleh dua hal, yaitu terkait manfaat dan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan bernilai jika manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya yang digunakan untuk mendapatkannya. Kegunaan informasi tentunya untuk mengurangi ketidakpastian di dalam proses pengambilan keputusan tentang keadaan. Jadi banyak sekali kita mendapatkan informasi-informasi terkait segala sesuatu yang bisa kita cari di mesin pencari terbesar di dunia ini adalah Google. Kita boleh ketik apapun gitu yang langsung bisa muncul dalam hitungan sekian detik, selalu ada perhitungannya 0,55 detik, 0, berapa detik dalam pencarian kita di Google. Nah, ini menandakan bahwa kebutuhan kita akan informasi di era globalisasi ini, di era digitalisasi ini sudah sangat tinggi dan tentunya sangat mahal harganya. Bagaimana Google itu bisa besar? Tentunya seiring dengan berjalannya perkembangan zaman. Dulu orang masih banyak mencari informasi lewat media-media karena terbatasnya internet. Tapi kalau sekarang internet sudah sangat familiar, sudah sangat mudah dan murah ya untuk bisa kita jangkau. Kalau dulu kita untuk dapat informasi harus beli majalah, baca koran gitu ya. Handphone juga belum ada. Sekarang semua bisa mengakses informasi dengan mudah dan murah, sehingga nilai dari informasi itu sendiri semakin bisa dikatakan semakin relatif terjangkau, tapi teknologi untuk menunjangnya bisa juga semakin mahal atau semakin tinggi nilainya. Adapun yang perlu kita pahami ada 10 sifat informasi berdasarkan pengukuran nilai informasi. Tentunya ini dihubungkan dengan cost effectiveness analysis atau cost benefitnya. Menurut Tata Sutabri, bahwa nilai informasi ini didasarkan pada 10 sifat. Semakin sifat informasi itu mudah diperoleh, tentunya costnya akan semakin murah gitu ya. Semakin luas dan lengkap informasinya, tentu costnya akan semakin mahal atau semakin tinggi. Semakin tinggi ketelitian atau semakin tinggi sifat ketelitian dari sebuah informasi, tentu harganya juga akan semakin mahal. Seperti misalnya kita kadang mencari jurnalnya ada yang tidak bisa dibuka karena kita harus join, member, premium, harus bayar. Nah, itu adalah kemahalan informasi, nilai informasi dari sebuah riset ya yang butuh diteliti ya, data informasi yang berasal dari sesuatu yang bersifat ketelitian. Kecocokan ini juga merupakan 10 sifat informasi yang mendasari nilai informasi. Ketepatan waktu, kejelasan, keluasan, yang dimana informasi itu dapat dibuktikan, tidak ada prasangka dan dapat diukur. Ini juga mempengaruhi nilai informasi yang berkaitan dengan cost, effectiveness, dan cost benefitnya. Jadi untuk menentukan nilai informasi kita harus melihat dari 10 sifat informasi yang akan kita dapatkan. Nah, pada kesempatan ini penjelasan mengenai kualitas informasi beserta 10 sifatnya. Nah, bagaimana kualitas informasi itu bisa diukur sudah dijelaskan secara singkat dan padat ya. Adakah pertanyaan terkait hal ini? Bisa kalian cantumkan pada kolom komentar sehingga kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Jika tidak ada, kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan materi-materi yang lainnya. Salam.